Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Rosita Lucia Limalamak dengan NIM 2020008253 dari kelas manajemen 3A04 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis lingkungan hidup dan etika. Yang pertama, latar belakang. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Sebab itu, relasi antar etika, bisnis, dan lingkungan hidup sangat erat sekali. Hal ini mengandung pengertian jika bisnis itu membutuhkan bahan baku dari alam, bagaimanapun alam itu harus diperlakukan secara layak tanpa merusak habitatnya. Ini semua merupakan tanggung jawab satu perusahaan atau pelaku bisnis yang bersifat eksternal, bagaimana perusahaan mempunyai tanggung jawab dan sosial untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan ke arah yang lebih baik. Agar satu perusahaan atau bisnis tetap menjaga keseimbangan antar etika, bisnis, dan lingkungan hidup, perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan mempergunakan sumber daya alam atau nature resources untuk bahan produksinya dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam hal ini, perusahaan perlu bersama-sama pelanggan, pemasok, dan pelaku bisnis lainnya menjalankan praktik bisnis yang berwawasan lingkungan. Perusahaan harus berupaya mengimplementasikan nilai-nilai etika dan hukum dalam praktik-praktik bisnis dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan manusia secara universal. Lingkungan hidup yang Tuhan sediakan untuk kehidupan manusia meliputi seluruh jagat raya dengan bagian-bagiannya yang multidimensional. Itu semua membuktikan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas jika menunjukkan ilmu dan hikmah kebijaksanaannya yang sangat sempurna dalam menciptakan jagat raya ini. Di antara fasilitas lingkungan hidup yang diberikan, sebagian manusia masih belum terbesit di hati untuk melestarikannya, malah sebaliknya dengan merusak, mencemari, dan mengeksploitasi sebesar-besarnya. Semua itu dilakukan tanpa beretika dengan kedok untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Berbagai permasalahan lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global. Hal ini terbukti dengan munculnya isu-isu kerusakan lingkungan yang semakin santer terdengar. Di antara isu efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis, kenaikan suhu udara, mencairnya es di kutub, dan lain sebagainya, mungkin sebagian besar orang baru menyadari dan merasakan akan dampak tingkah lakunya di masa lampau yang terlalu berlebihan mengeksploitasi dan alam secara berlebih-lebihan. Slide selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Masalah lingkungan hidup menimbulkan suatu cabang filsafat baru yang berkembang dengan cepat, yaitu filsafat lingkungan hidup. Salah satu ciri khas sikap manusia modern adalah usaha untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang sebagai binatang buas yang perlu diinjakan oleh manusia. Tujuan itu dibantu dengan ilmu yang pengetahuan dan teknologi. Sekarang perlu disadari bahwa hubungan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan, apalagi bertentangan dengan alam, karena ia termasuk alam itu sendiri seperti makhluk hidup lainnya. Pandangan manusia modern dengan alam adalah antroposentris karena menempatkan manusia pada pusatnya. Pandangan baru yang kita butuhkan bila kita ingin menguasai masalah lingkungannya hidup, maka harus bersikap ekosentris di mana menempatkan alam pada pusatnya. Hubungan manusia dengan alam mengandung beberapa aspek, antara lain manusia tidak lepas dari interaksinya bersama-sama manusia juga dengan hewan, tumbuhan, lingkungan, atau alam. Aspek-aspek tersebut sangat berarti bagi manusia, dan manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan di sekitar lingkungan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk termulia di bumi ini, maka segala sesuatu memang disediakan untuknya. Di antara tugas manusia yaitu memanfaatkan alam dan tenaga yang dikandungnya guna memenuhi keperluan dan kebutuhan dan juga teman-temannya. Hubungan manusia terhadap alam adalah sebagai pemanfaat dan bukan sebagai saingannya. Tidak seharusnya manusia mengeksploitasi alam. Slide selanjutnya. Permasalahan utama lingkungan hidup. Problematika sekitar lingkungan hidup baru mulai disadari sepenuhnya dalam tahun 1960-an. Sekaligus disadari pula bahwa permasalahan itu secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh bisnis modern, khususnya akibat berproduksi dalam industri yang berlandaskan ilmu dan teknologi maju. Bagaimana tidak, cara bereproduksi besar-besaran dalam industri modern dulu mengandalkan
begitu saja dua hal yang sekarang diakui sebagai kekeliruan besar. Pertama, bisnis modern mengandaikan bahwa komponen-komponen lingkungan hidup seperti air dan udara merupakan bagian umum, sehingga boleh dipakai seenaknya. Kedua, diandaikan pula bahwa sumber daya alam seperti air dan udara itu tidak terbatas. Pada zaman kita, masalah lingkungan hidup juga menjadi suatu taraf global, terutama pada 6 problem yang jelas menunjukkan dimensi global. Yang pertama, akumulasi bahan beracun adalah bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity, probability, reactivity, dan corrosivity dengan jumlah yang banyak dan secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, efek rumah kaca adalah naiknya suhu permukaan bumi, panas yang diterima bumi karena menyinari matahari terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer oleh ulah manusia sehingga tidak bisa keluar. Yang ketiga, perusakan lapisan ozon O3 atau ozon memiliki peranan penting dalam melindungi kehidupan terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Rupanya 80% penyinaran ultraviolet dari matahari disaring olehnya. Kerusakan lapisan ozon mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari bisa mencapai permukaan bumi, yang akan membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kehidupan manusia pada umumnya di bumi. Perusakan lapisan ozon disebabkan beberapa sebab yang berbeda, namun yang paling berpengaruh adalah pelepasan bahan CFC ke dalam udara. Yang keempat, hujan asam. Hujan asam adalah asam dalam emisi industri bergabung dengan air hujan yang mencemari daerah yang luas, merusak hutan dan pohon-pohon lain, mencemari air danau, merusak gedung-gedung, dan sebagainya. Bagi manusia, hujan asam bisa mengakibatkan gangguan saluran pernapasan dan paru-paru. Yang kelima, deforestasi dan penggurunan. Penggunaan kayu untuk berbagai keperluan telah mendorong penebangan hutan secara tak terkendali, yang mengakibatkan hujan semakin cepat berkurang. Termasuk hutan tropis yang menghasilkan kayu-kayu yang berkualitas tinggi. Penebangan hutan secara besar-besaran mempunyai dampak penting atas lingkungan hidup, karena dengan demikian maka salah satu fungsi hutan yaitu meresap karbon dioksida yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Suatu penyebab penting terjadi efek rumah kaca menjadi terancam. Erosi tanah dapat mengakibatkan juga meluasnya pengguruan, khususnya di negara-negara di sekitar gurun Sahara, diperkirakan merambat ke arah selatan jauh 400 km. Di banyak kota besar seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, tingkatkan air tanah menurun terus karena dipompa oleh industri, hotel-hotel, dan rumah tangga untuk berbagai keperluan. Penggunaan dan pemborosan air yang semakin tak terkendali telah mengakibatkan kualitas tanah semakin menurun. Yang keenam, keanekaragaman hayati adalah jenis-jenis kehidupan spesies yang ada di bumi yang memiliki makna yang sangat penting untuk segala aspek kehidupan manusia seperti makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Salah satu akibat besar dari kerusakan lingkungan adalah kepunahan semakin banyak spesies hidup, dan spesies hidup yang punah sekarang akan hilang lenyap dari muka bumi untuk selamanya. Yang memiliki andil besar terhadap kemusnahan tersebut adalah penggunaan pestisida dan herbisida yang semakin intens. Hutan di banyak kawasan daerah Indonesia telah berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Sebagian menjadi terlantar karena ditinggalkan dalam keadaan rusak oleh penebangan liar yang tidak bertanggung jawab terjadinya erosi tanah dan banjir besar yang menelan korban jiwa dan harta benda. Slide selanjutnya. Lingkungan hidup dan ekonomi. Yang pertama, lingkungan hidup sebagai the common. Sebelumnya, kita sudah melihat bahwa bisnis modern mengandalkan begitu saja status lingkungan hidup sebagai ranah umum. Dianggapnya di sini tidak ada pemilik dan tidak ada kepentingan pribadi. Tetapi, kita lihat juga pengandaian ini adalah kekeliruan. Seringkali, the commons adalah padang rumput yang dipakai oleh semua penduduk kampung sebagai tempat untuk mengembala ternaknya. Dalam zaman modern dengan bertambahnya penduduk, sistem ini tidak bisa dipertahankan lagi dan ladang umum itu diprivatisasi dengan menjualnya kepada penduduk perorangan. Bagi masyarakat bersangkutan, kejadian ini merupakan suatu perubahan sosial ekonomi besar, antara lain karena menjadi awal mula kepemilikan tanah dan kualitas besar oleh orang kaya.
dapat dipandang sebagai kebalikan dari the invisible, and menurut Adam Smith, Smith berpendapat bahwa kemakmuran umum dengan sendirinya akan terwujud jika semua orang mengejar kepentingan diri dari pasar bebas, tetapi jika semua orang mengejar kepentingan dari masing-masing dalam konteks lingkungan hidup, tidak akan dihasilkan kemakmuran umum, melainkan justru kehancuran. Yang kedua, lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas. Mau tidak mau, perlu kita ketahui, lingkungan hidup dan komponen-komponen dalam tempat terbatas walaupun barangkali tersedia dalam kualitas besar. Sumber daya alam pun ditandai kelangkaan. Jika para peminat berjumlah besar, maka air, udara, dan komponen-komponen lingkungan hidup lain menjadi barang langka, dan karena itu tidak bisa dipakai lagi dengan gratis, karena sumber daya alam pun merupakan barang langka dan harus diberi suatu harga ekonomis. Komponen-komponen lingkungan hidup itu tidak lagi merupakan eksternalitas untuk ekonomi. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Jika krisis lingkungan dipertimbangkan dengan serius, bagi ekonomi masih ada suatu konsekuensi lain yang sulit dihindari. Ekonomi selalu menekan perlunya pertumbuhan. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang tumbuh. Selanjutnya, semakin disadari bahwa penghabisan sumber daya alam barangkali masih dapat diimbangi dengan ditemukannya teknologi baru. Karena itu, penghabisan sumber daya alam tidak merupakan masalah hidup atau mati. Masalah yang lebih mendesak adalah kerusakan lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan. Yang secara mutlak harus dibatasi adalah tekanan semakin besar pada sistem-sistem ekologis karena efek-efek negatif dari kegiatan manusia. Kapasitas alam untuk menampung tekanan dari polusi udara dan air, degradasi tanah, dan sebagainya tidak diimbangi dengan teknologi baru. Slide selanjutnya. Tantangan globalisasi dalam pelestarian lingkungan. Globalisasi di satu sisi memberikan dampak positif dan di sisi lain memberikan dampak negatif. Dan salah satu dari dampak negatif globalisasi berimbas pada masalah lingkungan. Ada serangkaian proses yang harus dilewati untuk menuju pada tahap perusakan lingkungan globalisasi yang pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Dengan semakin menipisnya batas-batas negara karena doktrin kepahaman globalisasi yang menuntut setiap negara jika hendak menjadi negara maju, maka harus membuka selebar-lebarnya terhadap bantuan-bantuan dan kerjasama dengan pihak asing. Maka hal inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi para investor-investor asing untuk berlomba masuk dan menanamkan sahamnya di negara-negara berkembang. Ataupun hibah. Namun sangat disayangkan bahwa berbagai bantuan dana dalam bentuk pinjaman maupun hibah oleh negara maju tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli teknologi-teknologi dari negara maju. Dengan kata lain, pinjaman dari negara maju kembali masuk ke saku negara maju lagi dengan bentuk pembelian teknologi oleh negara berkembang. Di lain waktu, negara berkembang masih harus melunasi hutang-hutang kepada negara maju beserta dengan bunganya. Ini adalah satu dari sekian banyak bentuk kerjasama di era globalisasi antara negara maju dan negara berkembang yang mana secara tidak langsung merugikan negara-negara berkembang. Slide selanjutnya. Kesimpulan. Hubungan manusia dengan alamnya mengandung beberapa aspek, antara lain manusia tidak lepas dari interaksinya bersama-sama manusia juga dengan hewan, tumbuhan, lingkungan, atau alam. Aspek-aspek tersebut sangat berarti bagi manusia, dan manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, tanpa bantuan di sekitar lingkungan hidupnya. Dengan demikian, tujuan akhir pengelolaan sumber daya alam adalah kesejahteraan masyarakat dengan tujuan antara seperti sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah masyarakat, dan pemerataan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang mesti diterapkan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam arti tidak mengurus sumber daya alam dan merusak lingkungan.
Keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan dapat diringkas ke dalam 3 macam hubungan yang saling terkait, yaitu terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas barang sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan sumber daya alam akan semakin meningkat. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.